Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang waspada terhadap penyesatan. Banyak umat Kristen hanya mengenal ajaran bahwa Tuhan memberkati kalau mereka datang ke gereja dan memberi persembahan. Jemaat hanya diajar untuk menjadi orang baik, memiliki keluarga bahagia, mendapatkan cucu menantu yang baik, cucu yang sehat dan sukses, tubuh yang sehat, bisnis maju dan terhormat di mata manusia. Mereka memiliki ukuran kebahagiaan yang sama dengan anak dunia atau masyarakat pada umumnya. Pola pikir tersebut adalah pola pikir anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran Injil yang murni. Mereka adalah orang-orang yang masih membangun kerajaannya di muka bumi ini. Sebenarnya mereka tidak menginginkan dengan sungguh-sungguh hal kerajaan surga. Kehidupan mereka di bumi sudah menjadi kerajaan yang nyaman dan membahagiakan. Padahal yang terpenting dan satu-satunya adalah belajar kehidupan Tuhan Yesus dan mengenakan dalam hidup ini agar layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Mereka hidup dalam kewajaran anak dunia dan tidak tahu atau tidak mau tahu bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa cara atau gaya hidup mereka itu sudah wajar, tidak menyalahi kehendak Allah. Padahal kehidupan orang percaya harus seperti Tuhan Yesus, bersedia tidak menikmati kesenangan dunia, bahkan meninggalkan kemuliaan bersama dengan Bapa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-33, barang siapa tidak meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, maka ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini adalah bagian tersulit yang sering kurang atau tidak diajarkan dengan benar kepada umat dewasa ini. Ini adalah yang sebenarnya, saudara, bentuk penyesatan yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Dengan pikiran yang sesat tersebut, mereka berpaling dari Allah yang hidup dan menunjukkan fokus perhatian mereka kepada dunia fana ini. Mereka tidak akan bisa bertuhan dengan benar, walaupun mereka beragama dan bersila ketuhanan yang Maha Esa, tetapi sesungguhnya Tuhan mereka adalah materi yang mereka pandang dapat membahagiakan. Tidak heran kalau mereka melakukan praktek-praktek hidup yang merugikan sesama dan merusak tatanan kehidupan berperi kemanusiaan, seperti praktek-praktek korupsi, kolusi, serta penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini diringkas dalam surat Yohanes di dalam pasal yang 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, itu yang dijelaskan, yang harus diperhatikan dalam praktek-praktek kehidupan manusia pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang seperti ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga.
kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Mereka tidak mungkin dapat mengasihi Bapa. Mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, tidak layak menjadi anak-anak Allah jika seorang menjadikan Elohim yang di dalamnya terdapat pribadi Bapa dan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang berharga, maka ia pasti berusaha melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Bapa untuk dilakukan. Memang untuk ini seorang harus peka terhadap kehendak Allah, mengerti dengan tepat apa yang diingini oleh Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus menyangkal diri, artinya meninggalkan naluri, nafsu dan keinginan daging atau keinginan kemanusiaan kita, dan mengarahkan diri kepada apa yang Bapa kehendaki atau apa yang harus dilakukan untuk kita. Orang yang tidak memiliki prinsip hidup hanya untuk kesenangan hati Allah atau Elohim sangat berpotensi memiliki banyak kesenangan dan hidupnya menjadi rumit. Hidupnya akan terbelenggu oleh banyak hal yang bisa menjadi kesenangan dan obsesinya. Kalau seseorang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan, maka ia akan berusaha menyenangkan diri sendiri, dan dunia menyediakan fasilitas atau sarana untuk ia memuaskan kesenangan diri tersebut. Dengan cara ini iblis menjerat hidup seseorang sampai akhirnya tertangkap olehnya. Tidak mungkin orang seperti ini dapat mengabdi kepada satu Tuhan, maksud saya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Orang yang tidak memiliki prinsip hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah atau Elohim pasti mempunyai banyak tuan. Hidupnya akan dibuat tenggelam dengan berbagai kesibukan demi meraih berbagai kesenangan, sampai tidak mengingini Tuhan dan kerajaannya sama sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada umumnya ukuran keberhasilan manusia telah sesat. Mereka berusaha sukses dalam studi, sukses dalam karir, sukses dalam bisnis, sukses dalam rumah tangga dan lain sebagainya dalam ukuran umum atau ukuran manusia pada umumnya atau kewajarannya. Puncak keberhasilannya adalah ketika ia berhasil meraih semua itu. Menjadi filosofi yang sudah mengakar dalam diri hampir semua orang bahwa dengan meraih semua tersebut sampai pada ukuran tertentu, maka manusia merasakan kebahagiaan. Itulah sebabnya mereka berjuang mempertaruhkan segenap hidup mereka demi meraih hal tersebut. Sampai pada level tertentu mereka sudah tidak bisa berpikir yang lain selain apa yang mereka pahami dan mereka yakini bahwa satu-satunya kebahagiaan hidup adalah bagaimana meraih sukses dalam karir, dalam bisnis, dalam usaha, dalam studi, dalam rumah tangga, ataupun mencari kepuasan atau kesuksesan, bahkan kuasa dan kehormatan. Sampai pada level tersebut seseorang akan terjerat dalam penjara kuasa dunia atau kuasa kegelapan. Biasanya mereka tidak akan pernah menyadari keadaan malang tersebut. Bahkan tidak sedikit yang merasa bangga dengan keberadaan mereka yang sukses di mata dunia. Baik jemaat yang sukses dalam mencari segala sesuatu tapi lupa sama Tuhan, ataupun hamba Tuhan atau rohaniawan yang sukses dalam pelayanan yang akhirnya bertujuan kepada materialisme. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bisa mengalami, merasakan bagaimana penyesatan yang seperti ini perlu untuk kita waspadai. Kita perlu hati-hati, kita perlu menjaga diri agar kita tidak sampai tersesat. Kalau toh kita akan berhasil, kita sukses, kita diberkati oleh Tuhan, jangan lupa itu semua karena campur tangan Tuhan, dan kembalikan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita apapun yang kita buat, yang kita lakukan, kita semua akan berkenan kepada Tuhan. Baik dalam kerja, baik dalam usaha, baik dalam studi, baik dalam rumah tangga, maupun kondisi kita yang sehat, ataupun pelayanan kita yang diberkati oleh Tuhan. Semua akan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kebenaran ini kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan pimpinan Roh Kudus yang menguasai hati dan hidup kita, agar kita tidak mudah tersesat dengan kondisi dunia saat ini yang begitu banyak memberikan sarana, yang begitu banyak memberikan kesempatan untuk kita masuk ke dalam dunia ini. Dan penyesatan ini yang sangat membahayakan bagi kita orang yang percaya. Saudara, saya berdoa kiranya kita waspada dengan penyesatan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.